Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yo guys, kembali bersama saya di channel Tuh Dari Vlog. Oke, merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sekarang kita memperingati 17 Agustus guys. Malam ini saya ingin membuat sebuah konten ya guys tentang 7 fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia guys di hari yang spesial kemerdekaan ini ya guys. Kemerdekaan yang ke-76. Ya, 76 kalau nggak salah ya guys. Kalau nggak salah 76 guys. Nah, yang pertama guys adalah Indonesia ini guys memiliki kekayaan sumber daya alam yang menarik perhatian seluruh dunia guys. Nah, Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan dalam hal sumber daya alamnya, begitu juga dengan keberagaman budayanya. Karena memiliki aset yang kaya raya, hal ini tentunya menarik perhatian dari seluruh dunia guys. Apalagi ketika mereka mulai menemukan Indonesia guys. Sebelum era kolonialisasi bangsa Eropa masuk ke Indonesia, Indonesia merupakan negeri yang sangat berkuasa di dunia. Dengan banyaknya pelaut berjaya yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar di dalam negeri guys. Nah guys, aku lanjutin lagi ya guys. Dengan banyaknya pelaut berjaya yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar di dalam negeri, Indonesia juga sempat dinilai menjadi pusat peradaban karena ditemukannya berbagai fosil manusia purba dan teknologi yang melampaui pemikiran manusia pada umumnya guys. Wow, keren guys Indonesia nih guys. Berarti kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia guys. Harus guys. Seperti pembangunan Candi Borobudur di Jawa Tengah guys. Itu guys. Yang kedua adalah dahulu Indonesia masih terpecah dengan 830 kerajaan yang saling berebut kekuasaan guys. Oh, jadi dulu nih Indonesia nih kan kalau di luar negeri kan ya biasa lah ya. Kalau di Indonesia nih ternyata ada kerajaan banyak guys, kerajaannya guys. Ada 830 guys bahkan guys. Wah, itu termasuk kerajaan Majapahit, Singosari, Mataram. Nah, termasuk itu guys. Kerajaan-kerajaan besar ya guys. Zaman dulu terdapat sekitar 830 kerajaan di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Indonesia bisa dijajah dalam waktu yang terbilang lama oleh beberapa negara. Karena perjuangan Indonesia pada saat itu masih terbagi dalam tiap kerajaan atau kesultanan guys. Bahkan tiap kerajaan juga menyerang satu sama lainnya untuk saling memperebutkan kekuasaan guys. Jadi kayak di film-film tuh guys ya guys. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia guys. Terdiri dari 17.000 pulau di dalamnya. Keberagaman di tiap daerah yang begitu banyak ini menjadi lebih guys, nilai lebih. Walaupun dulu sempat menjadi pemecah karena belum ada yang bisa mempersatukan semuanya, dan sehingga banyaknya peperangan saudara dan perebutan daerah yang terjadi di mana-mana. Nah, yang ketiga adalah Portugis pertama kali menjajah Indonesia pada tahun 1509 di Kepulauan Maluku guys, di daerah timur sana ya guys. Jika biasanya Indonesia hanya dijajah oleh Belanda dan Jepang, ternyata masa penjajahan di Indonesia ini tidak langsung dimulai saat orang Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Nusantara pada akhir abad ke-16. Namun sebelumnya juga sudah ada negara yang berhasil masuk ke Indonesia. Pertama yaitu bangsa Portugis yang menjajah Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595. Suwe guys, berarti 1500 ini guys. Selama 86 tahun menjajah, tujuannya adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang berada di daerah jajahannya, yaitu Kepulauan Maluku. Nah, karena Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah guys, apa yang dijajah guys. Berakhirnya penjajahan dari bangsa Portugis ini adalah perlawanan yang tiada hentinya dilakukan oleh Raja Ternate dan rakyatnya. Pada saat itu masih terpecah dalam kerajaan guys. Maksudnya Indonesia masih terpecah-pecah dari kerajaan ya guys. Jadi dilawan hewe guys. Dan yang keempat guys adalah tahun 1521 Spanyol masuk ke Nusantara untuk menguasai wilayah Maluku dan Sulawesi Utara sebelahnya guys. Sebelah kirinya kalau di peta ya. Kemudian pada tahun 1521 sampai 1692 bangsa Spanyol juga masuk ke dalam wilayah Nusantara dengan tujuan untuk menguasai Maluku dan Sulawesi Utara.
Mereka pun memiliki area jajahan di Minahasa dan juga provinsi Sulawesi Utara. Penyebab berakhirnya penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia adalah perjanjian Saragossa dengan Portugis yang pada waktu itu masih menjajah wilayah Indonesia, sehingga bangsa Spanyol melakukan proses monopolinya dari Filipina, guys. Para pejuang yang berjasa yaitu Raja Tidore dan rakyatnya yang masih terpecah dalam beberapa kerajaan, guys. Wah, sangat sejarahnya sangat aneh, guys. Yang kelima, kita sharing-sharing aja, guys, semoga bermanfaat juga. Rakyat Indonesia melakukan sumpah untuk berjuang di tengah masa penjajahan Belanda, guys. Belanda merupakan penjajah yang berhasil menduduki Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, guys. Sejak 1602 sampai 1942, guys. Wah, berarti Indonesia ini, wah bener berarti, guys, berita. Aku lihat di berita kan ada yang pro dan kontra, guys. Apakah Indonesia gitu nah. Ternyata bener, guys, di sini. 350 tahun, guys, dijajah Belanda, paling lama, guys. Wah. Tak lain tujuannya juga untuk memonopoli pasar dagang di Indonesia, tepatnya pada area jajahannya yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua, guys. Itu di tahun 1602 sampai 1942, guys. Hingga membentuk perserikatan dagang bernama VOC di Jakarta yang dulu masih bernama Batavia. Namun pada 1799 VOC dibubarkan oleh pemerintah pusat Belanda. Nah, di tengah masa penjajahan, pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh rakyat Indonesia bersumpah berjuang atas nama satu negara Indonesia yang disebut dengan Sumpah Pemuda, guys. Dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua, gitu, guys. Walaupun kita berbeda-beda, guys, suku, agama, ras, kita tetap satu, guys, yaitu Indonesia. Namun Belanda kembali hadir untuk mengambil alih penuh kekuasaan VOC. Namun karena perjuangan raja tiap daerah dan rakyatnya, Belanda mengakhiri masa perjuangan pada 1942 dengan melakukan perjanjian di Kalijati dengan Jepang yang berniat untuk membantu memerdekakan Indonesia, guys. Nah, yang keenam adalah Prancis menginjakkan kaki pada tahun 1806 untuk melindungi Belanda dari serangan Inggris, guys. Tuh, jadi Indonesia nih dijajah guys. Prancis, Saat Belanda menjajah Indonesia, Perancis pun menginjakkan kakinya di Nusantara pada tahun 1806 dengan tujuan untuk melindungi Belanda dari serangan Inggris. Karena tunduk pada Perancis, Belanda menyerahkan Pulau Jawa sebagai area jajahan bangsa Perancis. Namun, akibat dikalahkan oleh pasukan Inggris, penjajahan Perancis berakhir pada tahun 1811 di Pulau Jawa, guys. Gitu. Yang ketujuh adalah Inggris menempati area Pulau Jawa untuk menjalin kerjasama, menghapuskan monopoli dan perbudakan, guys. Ini sampai dijajah Inggris, guys. Akibat dikalahkan oleh pasukan Inggris, ya, guys, pada tahun 1911, mereka pun menempati area Pulau Jawa untuk menjalin kerjasama. Wah, Inggris ternyata juga menjajah, guys. Aku baru tahu, guys. Aku tahunya Belanda sama Jepang tahu, guys. Ya, Portugis juga tahu, Spanyol juga tahu, tapi Inggris nggak tahu, guys, sama Prancis nih, guys. Dan menjalin kerjasama menghapuskan monopoli dagang dan perbudakan yang terjadi, guys. Penyebab berakhirnya Inggris di Indonesia pada tahun 1816 yaitu karena Konvensi London yang menyatakan Belanda berkuasa kembali, guys. Yang terakhir nih, guys, yang ke-8 adalah Jepang datang pada tahun 1942 dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan Perang Dunia Kedua, guys. Awalnya Jepang datang pada tahun 1942 ke Indonesia dengan niat membantu rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda. Namun mereka pada akhirnya memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang digunakan sebagai bahan Perang Dunia Kedua. Jadi Cungoco, guys. Cungoco, ya, guys. Jadi, guys, ceritanya Indonesia Jepang tuh datang karena ingin memerdekakan, ini diberi hadiah, guys. Kon nanti tak kasih hadiah kemerdekaan, tapi ternyata itu cuma omong kosong, guys. Dia ingin menguasai SDA-nya Indonesia, guys. Tahu sumber daya alamnya. Berhasil mengusir Belanda, membuat Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di seluruh Indonesia. Dan berakhirnya penjajahan Jepang pada tahun 1945 karena mundur setelah bom nuklir oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki, guys. Nah, guys, gitu, guys, dulu, guys, ceritanya, guys. Dan selamat Hari Merdeka untuk Indonesia yang ke-76. Oke.
Yes, saya pamit dulu, saya tunggu di vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah.